Sarah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayah kami, kakek kami, buyut kami tercinta Bapak Trisutrisno. Mas Siti, Bapak udah gak ada. Dalam aja ada ibu dalam. Ke dalam Pak. Saya berobat tadi. Kami atas nama keluarga, di sini ada adik kami, ada Pak Rumkit dan dari tim dokter presidenan. Pertama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas segala perhatian dan doanya. Mohon agar orang tua kami dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan. Insya Allah setelah tadi dimandikan dan dikafankan, beliau akan dibawa ke kediaman di Jalan Purwakarta nomor 6 untuk segera nanti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana sebelumnya akan dibawa ke Masjid Sunda Kelapa ba'da zuhur, baru berangkat dari masjid. Yang perlu kami sampaikan yang sangat penting adalah bahwa kami dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dokter yang memang Bapak sudah usia 90, jadi bolak-balik pasti direpotin sama kami rumah sakit. Alhamdulillah segalanya Bapak mendapat perhatian sangat luar biasa. Telah diusahakan semaksimal mungkin apa yang bisa dijalankan, tapi memang Allah sudah berkehendak lain. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat semuanya, juga tim Pas Pampres yang tidak lupa, semua tim di rumah sakit ini yang dengan sabar selalu mendampingi Bapak. Mohon sekali lagi dimaafkan apabila Bapak ada kesalahan-kesalahan. Mungkin dari kami sekian dok. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ada? Terima kasih Mas. Mungkin habis setelah ini dibawa ke kediaman. Mas. Kalau boleh tahu ini penyakit yang diderita almarhum sebelum meninggal apa ini Pak izin? Bapak sih memang karena sudah usia, semuanya kan menurun. Umur segitu nggak ada yang spesial sakit khususnya, karena memang udah usia ya dok ya, menurun dari kemampuan nafasnya atau semacamnya. Pertama pasti selera makan turun seperti orang normal lah, jadi nggak ada yang penyakit yang luar biasa insya Allah ya dok. Memang nafsu turun, susah makan, pasti susah minum, dehidrasi, bawa ke rumah sakit. Biasanya selalu begitu kan, bolak-balik. Nah, sampai di sini diusahakan segala macam-macam, ya mungkin udah waktunya. Itu. Alhamdulillah Bapak tidak menderita sakit yang terlalu lama dan yang lain-lainnya. Gitu. Memang sudah usia. Jadi mohon doanya, saya juga kami dari keluarga memohon doanya semoga Bapak segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah, terutama sekarang dalam bulan puasa. Terus dimaafkan segala kesalahan mungkin dari kami, gitu Mas. Dirawat sejak kapan Pak? Apa? Dirawatnya sejak kapan? 16 Februari. Iya. Ya kondisinya menurun. Iya. Jadi cuman tiba-tiba selera makan turun, bawa ke sini naik turun lah, dikasih obat, kasih makan. Terus tadi pagi kami dikabari semuanya ngedrop. Tapi semua tim dari rumah sakit sudah memberikan terbaik dan kami sangat terima kasih buat itu.
Kalau dari keluarga sendiri ada tanda-tanda nggak sih Pak sebelum Bapak pulang? Gimana, nggak ada ya. Ada ya, kalau Bapak seringnya bercanda begitu, kalau cerita banyak lah, tapi artinya kita selalu melihatnya itu sebagai ya orang tua ya. Itu kalau tanda-tanda gimana, cuman kalau ngomong nanti Bapak kalau mau meninggal pengen di rumah aja gitu ya, cita-citanya kan begitu gitu ya. Tapi kita sebagai manusia kalau sakit ya dibawa ke rumah sakit ya, insya Allah nanti habis ini dibawa pulang ke rumah. Nggak ada yang istimewa, tapi ya terakhir seneng kumpul, nanti ngunjungin anak cucunya di Bandung, di apa gitu. Jadi nggak ada yang terlalu ini. Pak kan hingga akhir hayatnya, bahkan meskipun lansia sudah sangat mengabdi sangat besar kepada negara dan bangsa ini. Mungkin ada pesan kepada anak-anaknya terkait dengan bagaimana kedepannya atau terkait dengan mengabdi kepada bangsa gitu Pak. Oh ya, kalau Bapak emang selalu bilang bahwa saya, kalau kan selama ini kita tahu Bapak selalu berjuang untuk masalah undang-undang, selalu berjuang masalah untuk ya aktif di BPIP segala macam. Selalu beliau bilang bahwa saya selalu akan berjuang sampai saya meninggal. Ya insya Allah itu terpenuhi Mas. Sampai sebelum sakit beliau masih sangat aktif. Karena itu pesan kepada anaknya banyak. Kebetulan sebelum ini kan Bapak ulang tahun 90 tahun di November tahun lalu. Itu sempat ada peluncuran buku cara Bapak mendidik kami dan nasihat-nasihat Bapak kepada kami apa aja, baik buat kami pribadi atau kepada nasihat kepada kami untuk apa yang mesti kami lakukan kepada negara. Itu aja. Habis ini persiapan mesti berangkat Mas ke Purwakarta. Ya. Iya. Siapa aja Pak? Foto banyak dari keluarga dan dari ya. Makasih Mas ya, kami masih siap-siap dulu. Makasih Mas. Iya pemirsa, tadi ada pihak warga yang kita harapkan kita juga dan bahwa meninggalnya wabah ini. Dan barusan kita dengarkan bagaimana keterangan langsung dari anak Wakil Presiden ke-6 yang yaitu tadi sudah disebutkan dan juga kita saksikan sekarang prosesi dari jenazah almarhum akan dibawa ke Masjid Sunda Kelapa tadi yang sama disebutkan oleh Taufik Widi Cahyono. Setelah dimandikan dan dikafankan akan dibawa terlebih dahulu ke kediaman dan nantinya akan dimakamkan di TMP Kalibata. Dan saat ini dapat disaksikan di layar kaca Anda yang dan juga saudara, jenazah almarhum ini sudah dibawa dan dimasukkan ke mobil ambulans dan nantinya akan dibawa ke kediaman begitu. Dan setelah itu akan disolatkan di Masjid Sunda Kelapa usai sholat zuhur dan nantinya akan dimakamkan di TMP Kalibata. Dan tadi juga disebutkan dan juga dijelaskan oleh anak beliau atau dari Taufik Dwi Cahyono bahwa untuk sebelumnya dari Wakil Presiden ke-6 RI ini sudah dirawat di RSPAD sejak tanggal 16 Februari dan memang karena usia lanjut dan juga kondisi yang menurun, tidak ada penyakit khusus yang diderita, namun hanya karena sudah usia lanjut dan juga kondisi yang menurun, maka dan juga disampaikan bahwa hari ini Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia tutup usia. Dan kita masih menunggu untuk dari mobil jenazah ini akan keluar dari RSPAD yang akan nanti menuju ke kediaman dan nanti akan disemayamkan di kediaman dan akan disolatkan juga karena tadi ini di RSPAD juga sudah dimandikan dan sudah dikafankan. Dan kita melihat tadi juga dari anak dari Wakil Presiden ke-6 RI ini juga langsung menuju ke rumah sakit
Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, dan kita sudah mendengar juga tadi keterangan langsung dari anaknya, dari Taufik Dwi Cahyono, bahwa untuk dari Wakil Presiden ke-6 RI atau almarhum Tri Sutrisno ini meninggal tanpa keadaan sakit, dan kita melihat ini mobil jenazah sudah menuju keluar. Dan juga saudara, dan ini akan menuju terlebih dahulu ke rumah duka.